pasiennya, Dak? Oh, teleran. Teleran? Iya. Apaan tuh, Dak? Kita cari tahu aja yuk sama ahlinya. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat RSUD Banyumas, senang sekali pada hari ini kita ketemu lagi dalam acara Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Saya, Nurse Maida, akan memandu acara Dopokan Putri Domas pagi hari ini. Tema yang akan kita bahas tentang Hari Pendengaran Dunia, yaitu Teleran. Sudah hadir duduk di dalam Dr. Hasan Rizky Benokri, spesialis THT KL, sebagai narasumbernya. Yuk, kita samperin aja Dr. Hasan. Selamat pagi, dokter. Pagi Maida, gimana? Ini nih dok, kita mau tanya-tanya nih soal teleran. Teleran apa teleran? Teleran. Teleran. Kenapa teleran? Siapa yang sih yang teleran? Soalnya tadi di depan ada pasien dok, di teleran. Terus keluar kayak cairan gitu di sini. Oh, teleran ya. Teleran itu bahasa Banyumas, artinya telinga berair. Bahasa Indonesianya telinga berair, atau kalau dalam istilah medis itu namanya otorea. Oh, otorea. Kira-kira teleran itu penyebabnya apa ya dok? Untuk penyebab teleran itu, ya, jadi teleran itu kan kondisi keluarnya cairan dari liang telinga. Cairannya itu bisa bening, bisa kuning, bisa kehijauan, bisa juga disertai dengan darah, ya. Yang umumnya disebabkan oleh infeksi dari telinga, baik telinga bagian luar, contoh daun telinga, liang telinga, bisa juga telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah itu ruangan di balik gendang telinga, ya. Bisa juga penyebab lain, misal gendang telinganya robek, misalnya karena trauma, tertusuk oleh benda sesuatu gitu, atau hentaman benda yang keras, kemudian telinga kemasukan air. Nah, itu juga bisa menyebabkan teleran itu keluar cairan dari telinga. Tadi kan dokter nyebutin ya, ada cairannya warna bening, warna kuning, warna putih, ada bahkan darah ya. Itu penyebabnya kenapa ya dok? Nah, cara bedainnya? Ya, jadi keluar cairan yang berwarna-warni seperti itu tadi, nah itu dipengaruhi oleh penyebab keluar cairannya, infeksi atau tidaknya, sama lokasi dari peradangannya, ya. Misalnya kalau telinga bagian luar itu di liang telinga atau daun telinga, itu cairannya itu bisa bening encer atau kuning encer, ya. Biasanya kalau cairan warna bening itu masih awal-awal peradangan, belum terdapat infeksi. Kalau kuning kehijauan biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Terus kalau cairannya kental kayak umbel, bisa putih keruh atau masih bening, bisa kuning kehijauan, itu biasanya infeksi telinga di bagian tengah kayak kental umbel gitu ya. Terus kalau disertai darah biasanya ada kondisi di mana liang telinganya luka atau ada granuloma. Granuloma itu daging tumbuh akibat peradangan bisa di liang telinga, bisa di gendang telinga, bisa di telinga tengah. Itu bisa menyebabkan warna-warna seperti itu tadi. Oh gitu. Kira-kira kalau telinga teleran itu harus diapain ya dok? Kalau udah keluar cairan seperti itu, mending diperiksa ya. Diperiksa, nanti kan nakes atau dokternya itu mencari tahu penyebabnya apa. Bisa infeksi, bisa tidak, bisa gendang telinganya utuh atau berlubang. Nah, nanti pengobatannya itu disesuaikan dari hasil pemeriksaan itu tadi gitu. Jadi bisa infeksi atau telinga berlubang ya dok? Betul. Itu kok bisa infeksi atau telinga berlubang tuh penyebabnya gimana ya dok? Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, jadi ada dua penyebab tersering infeksi di telinga, yaitu infeksi telinga luar sama infeksi telinga tengah. Infeksi telinga luar dulu, di daun telinga sama di liang telinga. Nah, penyebab terseringnya itu malah karena kebiasaan atau kesalahan pasien itu sendiri, yaitu sering mengorek-ngorek telinga pakai benda apapun itu, ya. Kemudian penyebab yang lain, telinga lembab.
sering kemasukan air, kemudian pakai penutup telinga terlalu lama, atau wanita berhijab, apalagi di musim hujan, telinganya kan sering tertutup lembab tuh, sehingga gampang muncul jamur. Kemudian habis berenang nggak langsung dikeringkan telinganya, itu juga sebagai faktor risiko penyebab infeksi di telinga luar. Kemudian ada juga infeksi telinga tengah, penyebab kedua tersering, yang itu biasanya bermula dari batuk pilek. Batuk pilek yang tidak kunjung sembuh atau batuk pilek yang tidak diobati. Paling sering itu terjadi pada anak-anak. Kenapa anak-anak? Jadi gini, telinga dengan hidung itu ada saluran penghubung. Di belakang hidung kita itu ada saluran yang namanya tuba eustachius. Nah, ketika kita pilek, nah itu kan ada infeksi di saluran nafas atas. Nah, infeksinya itu atau cairannya itu mudah naik ke telinga melalui saluran itu, apalagi ketika pilek kita sisih terlalu sering gitu ya, atau terlalu kencang, semakin mudah naik ke telinga. Jadi anak-anak itu salurannya itu lebih pendek daripada dewasa dan lebih datar daripada dewasa, sehingga lebih mudah infeksi saluran nafas atas atau batuk pilek itu menyebar ke telinga melalui saluran itu. Nah, kalau udah infeksi telinga tengah itu kan akhirnya ada cairan tuh di telinga tengah, menumpuk cairannya. Nah, karena menumpuk, gendang telinganya tertekan, akhirnya pecah gendang telinganya. Itu awal mulanya perforasi atau bolong gendang telinga gitu, Mei. Kira-kira telinga yang bolong tuh bisa nutup lagi nggak ya, Dok? Menutup lagi ya. Sebenarnya secara menurut penelitian itu 80 hingga 90% gendang telinga yang berlubang itu bisa menutup lagi secara spontan. Jadi gendang telinga yang berlubang itu kalau kecil, gendang telinganya yang berlubang itu hanya butuh waktu beberapa minggu untuk menutup kembali, bahkan ada beberapa hari ya, rata-rata 1 hingga 3 bulan setelah gendang telinganya itu berlubang ya. Nah, apabila lebih dari 3 bulan tidak menutup sendiri gendang telinganya, perforasi atau gendang telinga berlubang ini sifatnya kemungkinan permanen gitu. Jadi bisa nutup atau bisa permanen ya, Dok, lubangnya. Kira-kira ada nggak sih faktor yang mempercepat biar dia bisa nutup? Jadi penutupan gendang telinga ini ada faktor yang mempercepat, ada juga faktor yang memperlambat penutupan gendang telinga ini. Ada beberapa faktor ya. Nah, yang pertama, penggunaan atau pemberian obat tetes telinga. Tentu saja tergantung dari jenis infeksi telinganya. Kan tadi ada tuh infeksi telinga luar, infeksi telinga tengah. Nah, jenis obat tetes ini bermacam-macam, peruntukannya juga berbeda-beda. Makanya harus dengan rekomendasi dokter untuk pemilihan obat tetes telinganya. Kemudian jaga telinga tetap kering. Nah, itu penting karena ketika telinganya lembab atau basah itu gendang telinga sulit untuk menutup kembali ya. Apalagi kalau berenang itu nggak boleh sama sekali. Jadi ketika gendang telinga berlubang itu sama sekali tidak boleh berenang. Ya, jadi air akan mudah masuk ke telinga tengah ya. Terus juga kalau mandi diusahakan untuk ditutup liang telinganya, bisa pakai alat penutup telinga silikon, bisa juga menggunakan kapas, yang penting tertutup dan air tidak masuk ke telinga tengah itu tadi. Kemudian obati penyebab infeksinya. Nah, makanya harus periksa ke dokter, tergantung jadi penyebab infeksinya, bisa virus, jamur, bakteri. Nah, terus diobati dulu. Kemudian tergantung dari ukuran perforasi atau ukuran gendang telinga berlubang. Semakin kecil ukuran perforasinya atau ukuran lubangnya, semakin cepat untuk menutup atau sembuh. Semakin besar jadi semakin lambat, semakin lama. Kemudian telinga yang keluar cairan harus rutin dibersihkan, harus dikeluarkan dari liang telinga. Tentu saja oleh orang-orang yang profesional seperti dokter atau nakes, sehingga
tidak semakin membuat telinga menjadi lebih luka ya kalau kita bersihin sendiri gitu kan, nggak kelihatan tuh telinganya. Kemudian hindari objek iritan. Nah, seperti yang saya sebut sebelumnya, hindari memasukkan benda-benda seperti cotton bud, entah itu besi, untuk mengorek-ngorek atau mengeluarkan cairan dari liang telinga itu tadi. Kalau faktor yang memperlambat apa aja ya, Dok? Oh ya, tadi saya sebutkan ada faktor yang memperlambat. Yang pertama itu telinga terlalu lembab. Nah, jadi kalau misalnya keluar cair, jadi ada orang yang malu kalau teleran gitu ya, malah telinganya ditutup. Nah, itu juga membuat faktor memperlambat. Jadi telinga lebih lembab, cairannya menumpuk di situ, gendang telinganya nggak mau menutup. Kemudian seberapa lama infeksinya atau seberapa kronis. Biasanya infeksi telinga yang lebih dari 2 hingga 3 bulan rata-rata tidak mau menutup sendiri. Lubangnya biasanya permanen. Semakin lama infeksinya, semakin sulit untuk menutupnya ya. Kemudian adanya jaringan granulasi dan kebersihan telinga yang buruk ya. Jaringan granulasi yang saya sebutkan tadi itu ada daging tumbuh akibat peradangan di liang telinga atau di balik gendang telinga. Kemudian terlalu sering sisih atau meniup hidung terlalu kencang, itu membuat tekanan ke telinga sehingga gendang telinganya sulit atau tidak mau menutup sendiri. Nah, ini faktor yang penting yaitu faktor usia dan status nutrisi. Semakin berumur, tentu saja semakin lambat untuk menutup karena regenerasi selnya semakin lambat dibandingkan orang muda atau anak-anak. Ya. Kemudian status nutrisi ya, ketika gendang telinga berlubang atau ada infeksi di telinga ya diwajibkan atau disarankan untuk makanan tinggi protein, sayur dan buah biar mempercepat proses penutupan itu tadi. Berarti nggak boleh ya, Dok, kalau kita pilek, kita sisih gitu tuh nggak boleh ya? Iya, sisih terlalu kencang itu tidak disarankan karena membuat tekanan ke telinga. Infeksi cairan lendirnya itu bisa masuk ke telinga melalui tuba Eustachius itu tadi. Terus kalau nggak sisih, enaknya diapain, Dok? Diusap, ditiup boleh sebenarnya, seperti itu. Tapi tidak boleh yang terlalu kencang ya. Dihembuskan boleh, dihembuskan kemudian diusap. Jangan lupa cuci hidung. Nah, itu disarankan juga agar cairan atau lendir yang di hidung ketika pilek itu lebih encer, gampang keluar dan lebih bersih. Lebih pada sisih yang terlalu kencang. Oh, seperti itu. Misal kita nih udah ngikutin nih anjuran dokter kayak gini, ngikutin memperhatikan faktor-faktor yang mempercepat ataupun memperlambat, tapi gendang telinganya nggak nutup-nutup nih, Dok. Jadi harus gimana ya? Ya, jadi ada waktu tunggu sebenarnya, sekitar 2 hingga 3 bulan. Kita tunggu mau menutup nggak gendang telinganya. Tapi apabila ini dalam kondisi telinga sudah kering ya, 2 hingga 3 bulan ini gendang telinganya tidak mau menutup, kemungkinan besar itu sudah permanen. Sehingga kita tawarkan untuk cangkok gendang telinga atau penambalan gendang telinga. Bahasa medisnya itu miringoplasti atau timpanoplasti. Wah, dicangkok ya, Dok? Berarti dioperasi itu? Ya, dioperasi pasien dibius itu ya, nanti diambil tandur atau bahan untuk menambal, biasanya dari kulit di depan liang telinga kita ini atau di belakang di belakang daun telinga kita untuk ditempelkan atau ditambal ke gendang telinga yang berlubang menggunakan alat khusus endoskopi atau kamera yang masuk ke liang telinganya. Biasanya minim sayatan ya, hanya untuk mengambil tambalannya saja gitu. Ternyata cukup krusial ya, Dok, teleran ini ya. Apalagi kalau sampai Ya. bolong dan dioperasi ya. Iya betul, sangat mengganggu kenyamanan, membuat pendengaran menjadi turun. Betul. Ini lebih baik dicegah ya, Dok, daripada diobati ya. Betul sekali. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kira-kira apa nih, Dok, pencegahannya buat
menghindari teleran ini? Ya, pencegahan untuk menghindari teleran itu terjadi, itu yang paling pertama hindari memanipulasi telinga, mengorek-ngorek telinga, pakai benda apapun ya, baik itu katan bat, jari, obeng, gunting kuku, contohnya ya, ya apapun yang penting jangan sampai memanipulasi liang telinga ya. Jika ingin membersihkan telinga, pergilah ke tempat nakes atau dokter yang sudah berpengalaman, apalagi dokter THT gitu ya, memang sudah spesialisasinya di situ. Kemudian jaga telinga tetap kering dan lembab ya, hindari penggunaan headset, earphone yang menutupi liang telinga yang membuat telinga menjadi lembab, dan juga jangan terlalu lama. Kemudian bagi wanita yang berhijab diusahakan menggunakan penutup kepala atau hijab yang mudah dimasukin angin atau udara ya, sehingga ada aliran udara yang masuk juga tetap ke liang telinga kita biar tidak lembab. Kemudian jika flu atau batuk pilek harus segera diobati, jangan dibiarkan, untuk menghindari perkembangan infeksi ke telinga tengah tadi itu. Kemudian yang terakhir, jika menggunakan obat tetes telinga itu jangan sembarangan, jangan beli sendiri di apotek, harus dengan anjuran atau konsultasi terlebih dahulu ke dokter agar pemilihan obatnya tepat, sehingga tidak menimbulkan efek samping dari obat tetes telinga itu tadi. Gitu, Meda. Oh gitu. Wah, sangat tercerahkan ya. Wow. Wow, sangat tercerahkan bukan Sobat RSUD Banyumas? Oke, kira-kira satu nih terakhir dok, apa sih saran dan pesan untuk pasien-pasien di rumah? Ya itu paling pesan-pesannya dari saya itu pencegahan lebih baik daripada mengobati. Kemudian rutin datang atau periksa ke dokter THT minimal 6 bulan sekali. Jangan sering menggunakan penutup telinga atau terpapar suara keras yang terlalu lama, dan selalu stay healthy. Oke, terima kasih banyak Dokter Hasan. Sama-sama, Meda. Oke, terima kasih Sobat Sehat RSUD Banyumas sudah menonton Dopokan Putri Domas ini. Jangan lupa like, subscribe, dan follow sosmed RSUD Banyumas. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.